Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cendekia, kembali lagi dengan saya, Rizky Adela Samara sebagai host pada podcast Insan Cendekia Kota Palu. Saat ini, kamu lagi dengerin episode ketiga, spesial episode di mana kita akan mengenal sosok lebih dekat Kepala Madrasah Insan Cendekia Kota Palu. Nah, tepat di hadapan saya adalah Umi atau bernama asli Ustazah Haja Mardiati Rosma, SAG, MAG. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Saskia? Alhamdulillah baik. Kalau Umi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan Umi masih menyempatkan hadir untuk menyapa kita semua loh Sobat Insan Cendekia. Nah Sobat Cendekia, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Umi yang merupakan Kepala Madrasah Insan Cendekia Kota Palu. Nah Umi, kan sebelum podcast ini saya sempat searching tentang Umi, yang mana alhamdulillah Umi sudah 1 tahun menjabat sebagai Kepala Madrasah. Dan pastinya karena Insan Cendekia Kota Palu merupakan salah satu madrasah unggulan dari Kementerian Agama, pasti butuh effort lebih untuk dapat bergabung. Karena adanya tahap seleksi. Mungkin Umi bisa ceritakan sedikit pengalaman Umi tentang saat menjalani proses seleksi tersebut. Gitu. Baik. Ada Saskia. Iya. Di sini bukan cuma Saskia, ada Baim dan Faruk di kameramen. Pertama-tama, ucap salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisani ila yaumidin amma ba'd. Pagi hari ini sangat bersyukur bahwa saya dikunjungi oleh tim podcast Insan Cendekia Kota Palu, dan alhamdulillah ini berjalan sesuai dengan rencana, bahwa setelah kemarin pencanangan Insan Cendekia Kota Palu sebagai madrasah digital, salah satunya adalah pelayanan digital di bagian penyiaran, ada 4 divisi dan semuanya dalam 1 bulan itu menyumbangkan 1 produksi, sehingga setiap bulannya itu akan melahirkan 4 produksi. Ada di podcast, ada di news, ada di interaktif, dialog interaktif, dan 1 ada di program vlog madrasah seperti itu. Dan alhamdulillah sudah 1-2 bulan ya setelah launching dan terus berproduksi. Kita berharap mudah-mudahan tim ini bekerja dengan baik, solid, dan diberkahi kesehatan sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin, amin. Terkait dengan pertanyaan dari Ananda Saskia tadi tentang bagaimana Umi bisa bergabung di Insan Cendekia Kota Palu ya anaknya. Jadi menjadi salah satu personil dari keluarga besar Insan Cendekia Kota Palu itu merupakan cita-cita kami dari madrasah reguler yang waktu itu setelah dibuka itu pada tahun 2017 itu ada pembukaan 2016 kalau tidak salah itu ada dibuka rekrutmen untuk para guru. Cuma sayangnya pada waktu itu Umi ketinggalan info, lalu kemudian itu tidak terwujud pada tahun itu. Dan berselang beberapa tahun kemudian pada tahun 2022 ada rekrutmen untuk kepala madrasah. Kebetulan saya asalnya dari MAN 2 Kota Palu yang punya pengalaman basically kepemimpinannya itu dari MAN 2 Kota Palu. Di sana Umi diserai wewenang untuk menjadi WKM sarana prasarana, lalu beberapa tahun lalu kemudian Umi juga dalam beberapa event penguatan IBSD Islamic Boarding School MAN 2 Kota Palu. Itu ada dari 2011 Umi berkecimpung di situ, baik sebagai ketua maupun jadi sekretaris maupun jadi sebagai penguat di bidang kebahasaan bahasa Arab waktu itu. Dalam kurun waktu itu banyak memberikan pengalaman buat Umi untuk menyelenggarakan satu program bagaimana peningkatan mutu untuk MAN 2 Kota Palu. Berbekal dari pengalaman-pengalaman itulah
Kemudian Umi memberanikan diri untuk menghadapi challenge yang lain, di mana pada waktu itu ada pembukaan secara online untuk kesempatan sebagai kepala madrasah. Ada beberapa tahapan untuk menjadi kepala madrasah. Rekrutmennya itu diawali di awal tahun 2022 dan itu sangat panjang prosesnya karena ada beberapa tahapan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menentukan dari tahapan satu ke tahapan berikutnya. Yang pertama itu tahapan administrasi. Itu dilaksanakan secara online semua. Setelah dipenuhi tahapan administrasi dengan berbagai macam persyaratan yang diberikan, lalu kemudian ada namanya tahap CBT. Dari tahap administrasi ke tahap CBT itu bukan kurun waktu yang pendek, dia sampai bulanan itu. Itu berapa bulan? Keluar. Pokoknya kami itu saya tidak hafal betul tanggal-tanggal dan bulannya. Jelasnya kami memulainya itu di awal tahun 2022 dan berakhir pengumumannya itu di Januari tahun 2023. Itu berarti dalam kurung yang sangat panjang menurut saya. Kalau misalnya yang asesmen yang lain itu mungkin dalam jangka berapa lama saja asesmennya itu sudah dapat pengumumannya. Tapi kalau yang ini sepertinya agak santai dari tahapan satu ke tahapan yang lainnya seperti itu. Tiba pengumumannya itu langsung kita diarahkan untuk mengikuti CBT. Nah di situ juga peluangnya agak-agak berat. Kenapa? Karena kita menghadapi dari satu provinsi itu kami bersama 36 peserta. Wah, banyak. Dan masuk tahap CBT ya kemudian berguguran, lalu itu tidak serta-merta keluar pengumumannya lagi, dia kemudian menunggu lagi berbulan-bulan lagi, lalu kemudian masuk pada tahapan wawancara. Setelah dinyatakan lulus CBT, wawancara, lalu kemudian di wawancara ini menunggu juga berapa bulan, kemudian ada pengumuman. Jadi begitu yang ingin saya katakan bahwa itu melalui proses yang panjang dan mulai beberapa tahapan yang sebagai seorang yang menjadi calon itu diperlukan kesabaran, uji kesabaran untuk melewati semua itu. Dan ya itulah amanah yang diberikan dan alhamdulillah selama 1 tahun ini kami menjalankan amanah sebagai Kepala Man Insan Cendekia Kota Palu. Oke, berarti Umi tuh sudah mau sekali mendaftar di Man Insan Cendekia Kota Palu dari awal, tapi memang belum dapat kesempatannya. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 akhirnya bisa mendaftarkan diri. Terus nih Umi, kan Umi ini punya aktivitas yang cukup padat. Bahkan terkadang Umi sebagai kepala madrasah harus lembur dari pagi hingga malam atau bahkan sampai keluar kota. Dan alhamdulillah Umi masih bisa menghandle itu semua dan baik. Mungkin beda dengan saya atau sobat cendekia lain yang mungkin masih keteteran dengan tugas yang menumpuk. Nah Umi, boleh tidak sih kasih tips dan trik untuk kami biar bisa mengatur waktu yang lebih efisien? Oke. Manajemen waktu ya. Iya, sebagai seorang pimpinan yang punya kegiatan yang tentunya ada yang terjadwal, ada yang tidak terjadwal ya. Kita memang dituntut untuk pemetaan kegiatan. Mana-mana kegiatan reguler yang kemudian bisa didelegasikan, mana-mana kegiatan yang prinsipil yang memang diwajibkan kepala madrasah ada di situ. Nah, ada orientasi lain juga, pendekatan lain juga, yaitu mana yang urgent dan mana yang non urgent. Nah, dari pemetaan itu kemudian kita bisa menschedulkan kegiatan-kegiatan kita. Kebetulan di Man Insan Cendekia Kota Palu ini, alhamdulillah kami sebagai pimpinan punya support system yang baik, di mana WKM yang ada di Man Insan Cendekia itu adalah termasuk orang-orang yang
kinerja tinggi, sehingga ketika kepala madrasah membutuhkan dalam bidangnya masing-masing, dalam tusinya masing-masing, mereka kemudian bisa menghandle bagian-bagian yang bisa diberikan kepada mereka. Terkait dengan pembagian waktu ya untuk kita kepala madrasah ini, mungkin dapat dirasakan oleh seluruh kepala madrasah yang ada. Yang pertama itu adalah manajemen menjaga sehat dulu. Menjaga sehat dulu. Karena kalau kita tidak dalam keadaan fit, maka segala sesuatu bisa menjadi buyar dan pemetaan kegiatan yang kita sudah susun tadi akhirnya tidak berjalan dengan baik. Kemudian segala sesuatu yang kita hadapi dalam program kegiatan 1 bulan itu memang sudah kami duduk bersama dengan para WKM, karena WKM ini adalah teman-teman yang bisa membantu dalam bidang masing-masing, yang kemudian dari 1 bulan itu bisa mereka menghandle bagian-bagian mana yang mereka bisa kerjakan masing-masing. Jadi bagi tugas. Karena tidak selamanya kepala insan cendekia itu berada di tempat, sehingga secara bergilir mereka memang harus memegang tampuk kebijakan pada saat kepala madrasah tidak berada di tempat seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang setelah kami duduk bersama itu mudah dilaksanakan. Jadi yang terpenting di sini sih komunikasi yang baik yang kita bangun antara unsur pimpinan, dan selalu stay berada di madrasah tentunya. Dan saya mengakui bahwa WKM ini ketika saya tidak berada di tempat itu mereka semuanya berada stay di sekretariatnya mereka dan melayani setiap apa yang harusnya dapat pelayanan pada hari utamanya, karena kami di Man Insan Cendekia ini sering tidak sepi dari tamu dari luar ya, utamanya yang bermitra dengan kita, yang dari universitas itu setiap saat keluar masuk mengadakan penelitian, ada kerja sama tenaga pendidik di dalamnya dan lain sebagainya yang terkait dengan pemutuan madrasah. Nah, terkait dengan pemutuan madrasah ini sedapat mungkin menjadi prioritas utama kami dalam manajemen waktu. Ada banyak program yang kami lahirkan semenjak menjadi kepala madrasah, dan kami memasukkan dalam prioritas utama dalam pembagian waktu yang kami berikan. Sesibuk-sibuknya kepala madrasah, tapi terkait dengan berkoordinasi terkait dengan pemutuan madrasah itu sebisa mungkin hadir. Seperti itu. Jadi intinya manajemen waktu yang baik dan koordinasi komunikasi yang baik dengan sesama stakeholder yang ada di dalam, baik itu yang eksternal, yang internal maupun yang eksternal. Yang eksternal juga itu adalah yang menjadi prioritas utama kami, menjadi support system yang baik buat kami itu adalah semua mitra kerja kita, dan itu menjadi prioritas utama kami dalam berbagai pertemuan yang kami buatkan list. Jadi buat list to do ya, list untuk dikerjakan. Apabila sudah masuk pada list to do-nya, itu sudah menjadi prioritas utama kita. Tapi terkadang ketika kita masukkan dalam list to do kemudian sudah dianggap itu tidak urgent lagi, kita bisa mencoreknya kembali lalu masukkan yang lebih urgent lagi, seperti itu. Jadi Umi, kurang lebih yang saya tangkap itu, pertama kita harus tentukan dulu kalau kita itu harus sehat. Karena percuma kita tidak sehat, percuma kita merencanakan segalanya kalau kita tidak sehat, itu tidak akan terlaksana. Terus juga kita harus melist berdasarkan skala prioritas. Seperti itu. Jadi dari itu kemudian kita menyusung mana yang kepala madrasah itu wajib hadiri, mana yang tidak. Oke. Nah, Sobat Cendekia, perlu kalian ketahui bahwa Umi merupakan salah satu public speaker yang mana setiap pidatonya Umi pasti mencampurkan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia sekaligus. Nah, Umi, ini kan satu hal yang mungkin berbeda dengan orang-orang public speaker lainnya, dan juga itu menjadi salah satu ciri khasnya Umi. Nah, Umi, apa
tips and triknya Umi dalam mempelajari bahasa biar kayak kalau kita berpidato ataupun di kesempatan lainnya kita bisa menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Oke. Mungkin perlu saya dudukkan ya pada permasalahannya bahwa Umi itu mencampur bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris di setiap pidatonya Umi itu dikarenakan alasan pertama ya. Umi sangat konsen dan sangat komitmen terhadap perkembangan bahasa yang ada di Man Insan Cendekia Kota Palu. Dan dimanapun Umi berada, karena Umi dibesarkan dari boarding school, artinya di setiap pengabdian Umi itu, Umi banyak berkecimpung di madrasah yang punya boarding school. Di mana boarding school itu kan salah satu program unggulannya adalah bahasa. Sehingga itu terbentuk dengan sendirinya. Jadi itu merupakan kebiasaan yang muncul karena tantangan dari tusi kita. Komitmen itu harus dibangun dari seorang pimpinan. Jadi kalau bisa tidak semua setiap pidato itu totality menggunakan bahasa asing, tetapi di pembukaan ataupun di sela-selanya ataupun di akhirnya ketika kita memberikan pesan-pesan itu ada pesan-pesan yang ada dalamnya bahasa seperti itu. Nah, terkait dengan bahasa yang Umi sering pakai, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, itu adalah merupakan indikasi bahwa kita pimpinan ini ketika kita memberikan satu program kepada anak-anak ataupun kepada guru ataupun kepada lembaga yang kita pimpin, kita yang pertama memberikan contoh seperti itu. Bahkan di setiap pertemuan kita kan seperti bertemu dengan guru, seperti bertemu dengan siswa atau siapapun, sedapat mungkin menggunakan bahasa yang memang jadi target ajar kita. Karena kita menginginkan bahwa produk yang dihasilkan oleh Man Insan Cendekia itu mumpuni dalam 2 bahasa asing. Kalau Man Insan Cendekia itu bukan cuma 2 ya, ada 3 bahasa Jepang ya. Maka kita pimpinan ya wajib memberikan contoh bahwa betapa kemudian kita berkomitmen tentang bahasa itu, sehingga baik Ananda lihat maupun tidak, baik itu Umi memimpin rapat pun itu berapa menit itu menggunakan untuk practice English or Arabic seperti itu, pembukanya dan penutupnya seperti itu, sehingga teman-teman kemudian akan terbiasa untuk mendengarkan itu, anak-anakku juga terbiasa mendengarkan itu. Perolehan bahasa kan ada 2 tuh, lewat simai, listening, ataupun lewat reading, nah gitu, itu perolehan bahasa. Nah, dengan kalian sering mendengarkan, sering mendapatkan stimulus tentang bahasa ini, kalian insya Allah akan termotivasi juga untuk menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah anakku apa istilahnya, educational foreign language empowerment, educational foreign language empowerment. Jadi menciptakan lingkungan berbahasa, pendidikan yang di dalamnya ada lingkungan berbahasa itu terbentuk tidak serta-merta. Kalau di asrama itu kan ada berapa program yang kalian buat kan? Selain pemberian mufradat, vocabulary, ada juga pembiasaan-pembiasaan yang mewajibkan kalian bercakap. Dan itulah keinginan kita dari unsur pimpinan supaya program-program yang kita sudah canangkan itu sedapat mungkin secara kafah kita masuk ke dalamnya, memberikan contoh di dalamnya, dan melakukan pendampingan terhadap program itu. Nah, itulah yang saya coba selaku pimpinan untuk terapkan, baik itu di keseharian maupun di situasi formal lainnya. Mudah-mudahan dengan mencontohkan itu, kemudian anak-anakku semua menjadi terbiasa dan
Umi pernah memberikan satu statement ya, kalau bisa di setiap pengambilan kepemimpinan itu menempatkan orang-orang di organisasi, itu bisa mempunyai background bahasa Inggris dan bahasa Arab yang baik. Dan alhamdulillah terpilih kemarin itu saya pantau ya melalui para pembinanya itu mempunyai kapasitas capability menggunakan dua bahasa itu, mastering in English or Arabic seperti itu. Itu sebuah prestasi sih anak-anakku. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi kebiasaan, bisa menjadi culture di lingkungan Insan Cendekia Kota Palu, dan bisa menjadi kebanggaan di mana program unggulan itu betul-betul berjalan sebagaimana kita inginkan. Dan program tidak lahir dengan begitu mudahnya, sekedar membalikkan telapak tangan seperti itu, semudah itu, tidak seperti itu, tetapi harus dibangun dari komitmen yang tinggi, kemudian pendampingan, kemudian evaluasi terhadap program itu, dan pada akhirnya kita mencari lagi apa tuh sebab-sebabnya sampai itu tidak terrealisasi dengan baik. Namanya tahlilul akhta, menganalisa kesalahannya, lalu mencari solusinya, analisis SWOT, lalu ketika kita mendapatkan solusinya, kita mencoba lagi berangkat dari perencanaan, melaksanakan lagi, dan melihat lagi, mengevaluasi lagi, begitu dan seterusnya, sehingga satu sistem itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau dikatakan tadi, kenapa Umi itu kayak mencampur dalam setiap pidatonya, semata-mata satu message di situ, satu pesan bahwa ayo kalau berkomitmen, lakukanlah itu dalam kehidupan kita sehari. Sesederhana itu, ibda binafsik. Jadi Sobat Cendekia, Umi mempraktekkan penggunaan bahasa dalam pidato-pidatonya adalah sebagai pencontohan terhadap kita yang ada di lingkungan sekitarnya, agar bisa juga mengimprove bahasa kita, dan nantinya itu menjadi keunggulan kita juga, jadi culture-nya kita di Insan Cendekia, bahwa kita juga bisa berbahasa asing gitu ya Umi? Iya. Tadi kan Umi kita sudah bahas tentang pengalaman Umi, terus juga beberapa tips and triknya. Terus kita sekarang bahas tentang madrasah ini sendiri. Menurutnya Umi, Insan Cendekia Kota Palu itu seperti apa sih? Tentang bahasanya, tentang apanya? Tentang secara umumnya aja Umi, Insan Cendekia Kota Palu itu seperti apa? Pertama-tama tentu kita perlu bersyukur yang banyak, karena Insan Cendekia ini lahir di tengah-tengah Sulawesi Tengah, provinsi yang kita sama-sama tinggal di dalamnya, dan itu merupakan keberkahan karena tidak semua provinsi itu mempunyai madrasah Insan Cendekia. Dan kita patut berterima kasih juga kepada seluruh stakeholder yang ada, dalam hal ini Pemda yang menyediakan tanahnya, kemudian Kementerian Agama pusat yang kemudian menganggarkan untuk segala infrastruktur yang ada di dalamnya. Memaknai tentang Insan Cendekia Kota Palu, ini adalah bisa dikatakan sebagai etalase madrasah. Saya selalu menyebutkannya sebagai etalase madrasah dari seluruh madrasah reguler yang ada, karena kita di SK-kan sebagai madrasah unggulan yang mandiri berprestasi, maka lewat visi dan misi yang kita kembangkan tadi, lalu kemudian kita melaksanakan tusi kita menjadi Insan Cendekia di tengah-tengah masyarakat Kota Palu, melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa yang mempunyai karakter Islami dan mempunyai pengetahuan yang luas dan mempunyai ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi. Dan Insan Cendekia Kota Palu lahir di tengah-tengah masyarakat Kota Palu, merupakan obat dahaga bagi kita, bagi kita masyarakat Kota Palu, di mana masyarakat Kota Palu ini kita tahu mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan di sini ada banyak pondok pesantren juga, madrasah juga, dan Insan Cendekia lahir menambah hasanah dan memberikan
keistimewaan bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Kami sudah angkatan ke-8 saat ini, kita sudah berada pada angkatan ke-8 dan ada beberapa alumni yang sudah bertebaran di baik itu di perguruan tinggi maupun sudah alumni dari perguruan dan sudah mendapatkan pekerjaan. Dan itu melambangkan bahwa dedikasi Man Insan Cendekia, eksistensi Man Insan Cendekia di tengah-tengah masyarakat itu dapat terukur dan memang diakui dari segi data, di mana anak-anak alumni kami itu bisa menembus perguruan tinggi yang memang diunggulkan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, dan ada yang ke Timur Tengah, dan termasuk juga gurunya yang juga tembus ke luar negeri, seperti itu, untuk melanjutkan pendidikannya. Ini menandakan bahwa memang eksistensi kita sudah bisa diharapkan menjadi unggulan kita, produk dari Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tentunya dibarengi program yang sangat mumpuni dari kementerian kita, dari Dirjen Pendis, lalu kemudian turun ke Direktur KSKK, lalu ke Direktur GTK-nya, dan di sini tersedia tenaga tendik maupun tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan maupun tenaga kependidikan itu memang diproyeksikan luar biasa, karena semuanya itu dijaring secara nasional. Jadi perekrutannya itu baik itu guru maupun tenaga kependidikannya maupun bahkan anak-anaknya pun itu setiap tahunnya itu mereka direkrut secara nasional. Seperti itu, dan sampai saat ini di tahun ke-8 ini menjelang tahun ke-9, alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya semakin ditingkatkan lagi, baik itu dari segi mutunya maupun dari segi sistem yang ada di dalamnya, sehingga semuanya bisa sesuai dengan harapan kita, di mana Man Insan Cendekia bisa melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berotak Jerman dan berhati Mekah, seperti cita-cita founder dari Insan Cendekia, Bapak Profesor Dr. Insinyur B.C. Habibie. Nah, Sobat Cendekia, tadi kan kita sudah mendengarkan pandangan Umi terhadap Man Insan Cendekia Kota Palu. Sekarang nih Umi, saya mau tahu apa harapan Umi untuk peserta didik baru dan peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di Man Insan Cendekia Kota Palu. Oke. Pertama-tama Umi mau mengucapkan ucapan selamat kepada 120 siswa baru tahun ajaran 2024-2025. Selamat datang, selamat bergabung di Sivitas Keluarga Besar Man Insan Cendekia Kota Palu. Selamat untuk kalian telah berhasil lolos menjadi salah satu bagian dari Man Insan Cendekia Kota Palu. Harapan kami selaku pimpinan, kami sudah mengerjakan tugas kami sudah memfasilitasi setiap kegiatan sosialisasi sampai ke daerah-daerah. Seleksi nasional peserta didik baru ini tahun ini alhamdulillah mengalami banyak peningkatan pesertanya. Boleh saya sebutkan ya, Ananda. Di tahun kemarin itu berada di kisaran 600-an. Nah, tahun ini alhamdulillah terjadi peningkatan yang signifikan, 50% lebih, sebanyak 1.125 pendaftar. Pendaftar dengan pilihan pertama itu 663, pilihan kedua 462. Dan alhamdulillah di tahun ini dengan jumlah peserta yang banyak, tentu kita berharap bahwa di antara anak-anak ini
tentu kompetisinya ketat sehingga kita mendapatkan anak-anak yang memang istimewa terbaik dari setiap daerah yang ada. Dan alhamdulillahnya juga bahwa di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu ada perwakilan anak-anak alumni dari SMP ataupun MTS yang masuk mendaftar di Man Insan Cendekia Kota Palu. Harapannya adalah dengan terpenuhinya kuota 120 siswa baru dari berbagai daerah asal kabupaten di setiap penjuru yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu bisa mewakili keberadaan Man Insan Cendekia di setiap daerah. Bahwasanya mereka adalah anak-anak daerah yang terbaik, yang unggul, yang diseleksi secara nasional. Tentu kami di sini selaku pimpinan menjamin bahwa segala proses pendidikan yang ada di Man Insan Cendekia Kota Palu kami akan laksanakan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan dan mengawal anak-anak kita agar menghasilkan prestasi di mana kita ketahui bahwa madrasah unggulan ini Man Insan Cendekia Kota Palu adalah madrasah prestasi yang berbasis prestasi dan mengakomodir bakat minat anak-anak berbakat, anak-anak istimewa, anak-anak berprestasi dari setiap daerah, dan kami melakukan penggeblengan, memberikan treatment khusus kepada mereka-mereka baik itu di kelas-kelas olim maupun di kelas-kelas ekstrakurikuler yang ada sesuai dengan bakat mereka. Dengan harapan bahwa mereka bisa berprestasi baik di daerah maupun nasional maupun tingkat internasional. Demikian pula dengan ketika mereka nantinya selesai di Man Insan Cendekia, tentu harapan kita adalah mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka di universitas yang mereka impikan, universitas unggulan yang ada di negara kita maupun di luar negeri. Itu harapan kita. Dan juga tentunya kepada anak-anak kita yang memang sudah digodok selama 1 tahun, 2 tahun, tentu sudah mengukir banyak prestasi. Terima kasih banyak untuk prestasinya. Jadilah contoh yang baik buat adik-adiknya yang baru datang, dan bangunlah komitmen yang tinggi terhadap peningkatan prestasi tiada hari tanpa mencetak prestasi, dan infakkan kehidupan kalian, jihadkan kehidupan kalian untuk prestasi dan memantaskan diri untuk menjadi calon pemimpin masa depan di negara kita Indonesia tercinta. Oke, nah Sobat IC, kan tadi kita sepanjang percakapan kita sudah membahas tentang pengalamannya Umi, terus juga tips and trick, terus harapan-harapannya Umi. Nah, sebenarnya sih Umi, saya cukup penasaran dengan latar belakang pendidikannya Umi. Tadi kan kita sudah bahas panjang, tapi kita belum tanya itu loh Umi. Iya. Jadi apa latar belakang pendidikan Umi? Jadi Umi ini tempat pendidikannya agak beda-beda tempat ya, agak beragam. Umi mendapatkan pendidikan di madrasah itu mulai dari MTS, SD sampai ke MTS itu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wah. MTS dari madrasah ya. Lalu kemudian Umi melanjutkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, itu di Madrasah Aliyahnya. Lalu Umi kemudian melanjutkan S1 di perguruan tinggi IAIN Alauddin Makassar. Sekarang UIN Makassar. Lalu kemudian Umi hijrah setelah selesai ya, dari Makassar Umi hijrah ke Palu, Sulawesi Tengah. Di sini kemudian berkeluarga, dapat pekerjaan, menjadi guru juga di madrasah juga. Jadi dari madrasah untuk madrasah. Jadi hidupnya memang backgroundnya dari madrasah, kemudian kerjanya di madrasah seperti itu. Jadi setelah jadi guru, lalu kemudian melanjutkan pendidikan lagi. 3 tahun setelah menjadi guru ya, Umi lanjutkan di Malang, UIN
Maulana Malik Ibrahim. Di sana ambil jurusan bahasa Arab juga. Jadi backgroundnya Umi itu pendidikannya bahasa Arab S1, bahasa Arab S2. Nah setelah selesai pendidikannya di S2 itu lama vakumnya. Semata-mata mengerjakan tusis sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Dan di tahun 2021 alhamdulillah mendapatkan kesempatan pendidikan lagi di UIN Datuk Karama Palu. Sampai hari ini masih di UIN Datuk Karama Palu. Sementara penyelesaian saat ini. Mohon doanya agar supaya selesai dilancarkan dan bisa diamalkan lagi ilmunya untuk Man Insan Cendekia Kota Palu. Oke. Terus Umi, apa ekspektasi Umi terhadap Man Insan Cendekia Kota Palu 2 tahun yang akan datang? Di selaku pimpinan, Umi punya banyak cita-cita untuk Man Insan Cendekia Kota Palu. Kita mengetahui anak-anakku sekalian banyak penunjang untuk mencapai sebuah kesuksesan, sebuah prestasi. Demikian juga yang ada di Man Insan Cendekia Kota Palu. Alhamdulillah saat ini Man Insan Cendekia sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari pemerintah, dari Pemda juga support system yang luar biasa buat kita, penentu kebijakan buat kita dari Kementerian Agama, Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah, pendampingannya melalui program-program yang ada di Man Insan Cendekia Kota Palu. Ada satu hal yang dengan fasilitas yang ada saat ini kita sudah memaksimalkan fungsinya, tapi sebagai pimpinan tentu saja ada pemetaan bahwa masih ada beberapa PR yang Man Insan Cendekia itu perlu pembenahan sarana prasarana. Itu yang pertama. Sarana prasarana yang Umi maksud di sini adalah ada beberapa gedung yang saat ini masih berjalan pembangunannya lewat program SBSN. Ada 10 mes akan dibangun pada tahun ini insya Allah. Dan kemudian tahun depannya itu kita memajukan lagi 1, 2, 3 gedung. Mudah-mudahan itu disahuti oleh kementerian. Kami ingin ada gedung administrasi karena kita tahu bahwa Man Insan Cendekia belum mempunyai gedung administrasi khusus untuk pegawainya dan untuk tempat guru-gurunya, sekedar untuk mempersiapkan diri sebelum masuk mengajar ke kelas. Dan itu insya Allah kita akan kawal agar 2 tahun ke depan seluruh gedung-gedung yang kita butuhkan itu sudah settle pada tempatnya dan bisa memaksimalkan, meningkatkan pelayanan kita untuk anak-anak kita dan untuk guru-guru dan seluruh sivitas Man Insan Cendekia Kota Palu. Di sisi lain yang kami kawal saat ini adalah MOU dengan Pemkot, pemerintah kota, Pak Wali Kota kita saat ini. Mudah-mudahan mendengarkan podcast kita hari ini dan insya Allah kami akan berkunjung ke kantor beliau lagi untuk menyegarkan kembali program-program yang ada, karena pagar dan jalan itu adalah merupakan tugas daripada Pemkot. Jadi itu yang akan kami berkedawan lagi, bagaimana kemungkinannya tentu lewat pendampingan dari Bapak Kakanwil, juga pendampingan dari Bapak Kakanmenak Kota Palu. Mungkin kami akan bersama-sama menemui beliau dan menyegarkan kembali MOU kita yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota bersama dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat. Itu harapannya Umi. Terkait yang berikutnya, itu yang pertama sarana prasarana. Yang kedua adalah 2 tahun ke depan
sudah terbangun sistem pelayanan yang luar biasa. Kita ketahui baru kita launching pelayanan digital, dan saat ini kita lagi memaintain seluruh layanan itu, baik itu di PTSP-nya, pelayanan digital anak-anak kita melalui aplikasi yang ada di web kita, persuratan dan sebagainya. Kemudian anak-anak kita melalui website kita, bagaimana kemudian website kita menuju ke yang lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, sehingga nantinya 2 tahun ke depan seluruh lini yang berbasis IT itu setel pada tempatnya, dan pelayanan digital Madrasah Digital Man Insan Cendekia Kota Palu terlaksana secara optimal. Berikutnya itu dari segi pelayanan digital. Yang ketiga adalah bahwa anak-anak kita, kalau kemarin masih 1-2 medali, kita lihat medali yang ada di sekitar kita ini, yang kita bisa sumbangkan kepada Madrasah Man Insan Cendekia Kota Palu setiap tahunnya, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya, 2 tahun ke depan akan semakin bertambah dan bertambah lagi, akan semakin meningkat kuantitasnya dari tahun ke tahun, sehingga 2 tahun ke depan itu berjejer prestasi-prestasi anak-anak kita, tentu dibarengi dengan komitmen yang tinggi, dan yang terutama di sini adalah ada garis yang lurus, berbanding lurus antara peningkatan prestasi dengan peningkatan kehidupan spiritual anak-anak kita. Jadi anak-anakku sekalian, bahwasanya anak-anak Man Insan Cendekia Kota Palu ini digodok, digembleng, di penjara suci, di boarding school kan, itu semata-mata adalah melatih mereka agar siap menghadapi tantangan. Banyak waktu yang diluangkan untuk meraih ilmu yang seluas-luasnya, banyak waktu yang dikorbankan, diluangkan untuk memahami teknologi yang ada, kemudian lewat pembelajaran abad 21 yang semuanya serba didominasi digital, baik itu kalian mendapatkan pembelajaran melalui screen digital di kelas, maupun kalian dapatkan di internet, di laboratorium, itu semata-mata agar supaya ilmu yang kalian dapatkan itu tanpa batas. Apa yang didapatkan di Man Insan Cendekia, apa yang diperoleh informasi dari anak-anak di luar sana, itu kalian bisa dapatkan walaupun kalian ada ditempatkan di atas Bukit Tunggal Hills, tapi dari segi pengetahuan dan teknologi kalian tidak akan pernah ketinggalan, bahkan kalian mumpuni di bidang itu. Dan pembiasaan amalia, ibadah di pondok pesantren, pembiasaan problem solving yang kalian hadapi di Maskani Tulab, di boarding school, itu akan menjadi bekal kalian dalam menghadapi miniatur, bukan miniatur lagi ya, kehidupan yang lebih luas nanti. Di masyarakat nanti. Dan saya juga berterima kasih di bulan suci Ramadan ini, anak-anakku semua terbukti bahwa selama kalian menuntut ilmu ini ada hasil. Ada hasilnya karena kalian ada safari Ramadan, ada kegiatan-kegiatan peduli terhadap masyarakat sekitar lewat program iCare-nya Man Insan Cendekia, dan anak-anak yang notabene latar belakang, saya tahu latar belakang keluarga kalian itu adalah keluarga yang memang background ekonominya alhamdulillah bagus, tapi masih juga bisa memberikan perhatian kepada anak-anak yang kurang mampu, lingkungan sekitarnya, dan banyak program yang insya Allah kalian akan bisa buat untuk kedepannya. Mudah-mudahan dengan sensitivitas kalian terhadap problematika masyarakat dan menyayangi kaum duafa tadi bisa membuat kalian lebih dewasa lagi, banyak bersyukur terhadap kehidupan yang diberikan kepada kalian.
dan semoga 2 tahun ke depan sistem di Man Insan Cendekia Kota Palu semakin settle pada tempatnya dan menjadi tempat orang untuk adakan studi komparatif, belajar di dalamnya dan bisa menjadi contoh bagi madrasah-madrasah reguler lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah maupun dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Intinya kuatkan sistem, melalui organisasi-organisasi yang ada. Kami akan menguatkan sistem yang ada di intranya dengan mengkawal seluruh program intra, PBM, dan seluruh program ekstrakurikuler yang ada. Oke. Nah Umi, sebelum kita tutup, mungkin Umi bisa kasih 2 kata yang menggambarkan Man Insan Cendekia Kota Palu. Ya. 1 tahun ini ada jargon yang Umi sering lantungkan di depan kalian ketika Umi pidato ataupun memberikan amanah. Jargon ini kemudian Umi sosialisasikan juga ke teman-teman IC se-Indonesia bahwa ada 2 kata, peaceful and responsibility. Dengan gerakan peaceful and responsibility. Harapannya besar untuk Ananda semua, siswa-siswi Man Insan Cendekia, seluruh sivitas Man Insan Cendekia, agar selalu menebar kedamaian di tengah-tengah di mana kita berada, menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian segala tutur kata kita, segala tingkah laku kita, itu merupakan pesan yang kita berikan kepada orang luar, lalu kemudian kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala tutur kata dan perbuatan kita itu. Tidak terkecuali anak-anakku ketika berada di asrama, selalulah bersikap memberi kedamaian bagi sesama, karena saya tahu kalian itu heterogen, jadi sangat plural dari berbagai background, baik suku maupun latar belakang keluarga. Di tengah-tengah kalian mengadakan bersinergi dengan satu sama lainnya, itu tidak menutup kemungkinan ada perdebatan, ada perbedaan pendapat, tetapi jadilah rahmatan lil alamin, menebarkan perdamaian, menebarkan kedamaian di tengah-tengah teman-teman. Kalau semua siswa-siswi sudah punya prinsip seperti itu, insya Allah hidup akan lebih tentram, lebih nyaman, lebih aman untuk kalian. Lalu harus selalu bertanggung jawab baik terhadap diri maupun terhadap teman-teman sekitar, terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Itu 2 jargon, peaceful and responsibility. Semoga cita-cita kita tercapai, terwujud semuanya. Kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita ke depannya, insya Allah semua bisa terwujud dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, terima kasih banyak Umi untuk kesempatannya, dan juga untuk Sobat IC, semoga yang tadi telah menyimak mendapatkan vibes dan motivasi yang tadi sepanjang percakapan. Oke, Umi, makasih banyak. Man Insan Cendekia Kota Palu semakin maju dan berkembang. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Zaskia Zawahara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.